Kita lanjutkan tambahan penjelasan beberapa minggu yang lalu. Saya ulangi. Faslun wa yajibu lil mu'tadati raj'iyati as-sukna wan nafaqah. Jadi kewajiban mantan suami terhadap istri yang dalam masa iddah, yang dicerai, istri yang dicerai dan masih dalam masa iddah. Cerainya tadi adalah cerai yang bisa rujuk, maka suami wajib memberikan as-sukna wan nafaqah, memberi tempat tinggal dan nafkah. Kemudian wa yajibu lil ba'in as-sukna dunan nafaqah. Kalau wanita tadi statusnya dalam talak ba'in, maka hanya memberi tempat tinggal. Illa an takuna hamilan, kecuali apabila mantan istri yang dalam talak ba'in itu pada posisi hamil, ya, ada posisi hamil. Ini tambahan penjelasan kemarin terkait dengan talak ba'in. Ini ada kewajiban memberi tempat tinggal, tidak memberi nafkah. Sampai kapan dia itu diberi tempat tinggal itu? Nah, ini ikhtilaf. Nah, menurut Imam Hanafi, talak ba'in itu yang harus diberi tempat tinggal itu talak ba'in kubro, yakni ditalak 3 kemudian masih dalam masa iddah. Wajibnya mantan suami memberi tempat tinggal hanya itu, ya. Kalau talak ba'innya sughra, talak ba'in sughra itu adalah kemarin ditalak 1 atau talak 2 habis masa iddahnya, itu statusnya adalah talak ba'in sughra. Suami boleh kembali kepada istri, tapi catatan harus dengan akad nikah baru, itu namanya talak ba'in sughra. Wanita dalam posisi talak ba'in sughra itu, nak menurut Imam Hanafi, tidak wajib memberi tempat tinggal menurut Imam Hanafi. Tapi nak menurut Imam Syafi'i itu tetap wajib memberi tempat tinggal walaupun masa iddahnya sudah habis. Ternyata penjelasan tambahannya ada, wajib memberi tempat tinggal itu sampai kapan? Nah, ini di dalam kitab diterangkan. Jadi wajib memberi tempat tinggal itu jika suami masih ada kehendak untuk balik. Nak suami wis gak ono, wis cul masih talak siji, nak niate cul, ya wis gak wajib memberi tempat tinggal. Niku gitu. Tapi kak atine kok isih uya kayik pengen balik ora, ya iku tetap sik kewajiban memberi tempat tinggal, tapi tidak wajib memberi nafkah kalau sudah habis masa iddah. Tetapi ketika masih dalam masa iddah, mutlak wajib, ya, memberi nafkah plus tempat tinggal. Demikian penjelasan tambahan. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal lain lagi. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal, sekali kena talak ba'in tidak wajib memberi nafkah maupun tempat tinggal. Wis pokoknya talak ba'in model apa wae, mbuh sughra mbuh kubra. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal itu sudah tidak wajib memberi tempat tinggal, apalagi nafkah.
nafkah. Tapi kemarin ada catatan, kalau posisinya hamil wajib memberi nafkah plus tempat tinggal sampai melahirkan. Cuma nanti juga begitu, kalau melahirkan masih wajib suami ngopeni anak. Kemarin kan harus bayar untuk nyusui anaknya sampai 2 tahun. Makanya wingi mun sampai nggih rabi aja sak karepe dhewe, cerah-cerai ngawur iku nggih. Konsekuensine dawa apa meneh duwe anak. Pun niki penjelasan tambahane ngoten nggih. Lanjut bab baru, faslun utawi ikilah fasal. Wa man istahdatsa milka ammatin haruma alaihi al istimta'u biha hatta yastabri'aha. Niki wingi nggih pun kula jelasne tapi waktu ngaji tafsir. Ayo mboten napa-napa niki bab budak. Jadi kalau kamu itu punya budak baru, maka haram untuk digauli sehingga harus dilakukan namanya istibra. Memastikan rahimnya bersih. Ini ilmu mawon prakteknya ndak ada sekarang. Ojo ngono budak ngawur. Ingkanat min dawatil haidi bi haidon. Istibroknya itu kalau budak seperti itu mau digauli harus dipastikan rahimnya bersih, suci, cukup dengan 1 kali haid saja. Jadi nanti kalau sudah haid ya sudah, setelah itu boleh digauli kalau punya dapat budak perempuan. Wa in kanat min zawati syuhuri bisyahrin faqat. Kalau wanitanya sudah tidak haid maka cukup 1 bulan. Niki ngoten nggih. Wa in kanat min zawatil hamli bil waqi. Demikian juga ketika budak perempuan tadi sedang hamil tidak boleh digauli sampai dia itu melahirkan. Ini penjelasannya waktu ngaji tafsir terkait dengan budak. Budak itu kemarin adalah di masa transisi. Jadi orang perang, wong Islam ngalahne wong kafir, perempuannya itu boleh dijadikan budak. Tawanannya begitu. Pun itu beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan. Dan ini dalilnya An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya Autas la tu wabti'a hamilun hatta tadha'a wala ghairu dzati hamlin hatta takhidhu haidatan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam masalah tawanan perempuan dari orang kafir waktu perang Autos. Perang Autos ismun liwadin waqat fihi. Autos itu nama lembah di mana terjadinya peperangan. Waqat fihi ghazwatu ba'da Hunain. Kejadian perang Autos ini terjadi setelah perang Hunain. Ini orang Islam berperang dengan orang kafir suku Autos, kalah orang kafir.
Akhirnya wanitanya dijadikan budak. Maka Nabi perintahkan, janganlah kamu menggauli wanita itu kalau hamil sehingga melahirkan. Jangan kamu gauli kalau wanita itu hamil sampai dia melahirkan. Atau kalau dia tidak hamil maka sampai haid, setelah suci baru kamu boleh menggaulinya. Ini pun sampai ini. Dan ya, budak kafir boleh. Cuma kemarin syaratnya apa kemarin? Diajak dulu untuk masuk Islam. Kalau belum Islam ya tetap. Makanya kemarin diajak masuk Islam, dan di dalam masa transisi itulah boleh digauli. Pun saya tidak memperpanjang. Wa idza mata sayyidu ummil walati istabra'at nafsaha kal ammati. Apabila mati tuannya budak perempuan yang digauli. Jadi ummul walad itu adalah budak perempuan digauli kalau punya anak dari bergaulnya dengan tuannya itu tadi, maka budak wanita itu disebut sebagai ummul walad. Kalau suaminya itu meninggal dunia, maka perempuan tadi harus melakukan istibra', yakni memastikan rahimnya bersih, kal ammati seperti budak perempuan. An Abdullah niki dalilena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu qala idatu ummul walati idza tufiya anha sayyiduha haidatan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya beliau bersabda, idahnya wanita atau ummul walad atau budak yang digauli majikannya apabila ditinggal mati majikannya, maka baginya idahnya atau adalah istibroknya haidatan, 1 kali suci. Itu dalile riwayat Ibnu Umar. Nah niki sing pendapat aneh-aneh niku niki didadekno disertasi doktor ning gone ngendi wingi UIN Jogja bolak-balik. Nggih. Jarine napa niku pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, gawe dalil niki wau Pak amat budak. Bismillahirrahmanirrahim min dzalik pun ora sah diwaca nggih. Pun faslun utawi kila fasal bab baru niku bab budak kula pendek mawon. Wa idza arda'atil mar'atu bila baniha waladan sara radhi'un waladaha bisyartain. Apabila seorang perempuan menyusui dengan susuannya, menyusui seorang anak, maka anaknya tadi menjadi mahram radha', anak susu. Nak wong wedok nyusoni anak ini ku dadine mahram susuan bisyartain, syaratnya 2, bisa jatuh. Niku anak sing disusoni niku dadi anak susuan, niku bisa jatuh sebagai mahram radha', syaratnya 2. Ahaduhuma, salah satu diantara kedua, ayyakuna lahu dunal haulain. Nomor 1, arek sing disusoni mau umure ije umur sadurunge 2 tahun, sebelum 2 tahun. Nak disusoni
maka statusnya jatuh sebagai mahram radha. Dieling-eling nek wis luwih saka setahun sampean susone ora oleh. 3 tahun nggih tidak jatuh. Bukan dia karena tidak dalam masa susu. Apa meneh kalau pae napae. Apa ya ora mungkin jatuh ngono lho. Ngaco ngawur. Ya niku nggih. Makanya mboten usah khawatir para bapak-bapak nggih, mboten usah khawatir, enggak akan jatuh mahram radha soal niku sampean. Makanya kalau jatuh mahram radha selama masih umur susuan. Selama 2 tahun. Niki dalile napa? Dalilnya banyak. Ruwiyal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam taqala 'alaiha wa inda rajulun fa ka'annahu taghayyara wajhuhu ka'annahu kariya dzalika faqalat innahu akhi faqala unzurna man ikhwanukunna innamar radha'u minal maja'ati. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Aisyah. Ternyata di samping Aisyah ada seorang laki-laki. Maka Nabi langsung wajahnya berubah. Taghayyara wajhuhu, Nabi berubah wajahnya. Ada laki-laki masuk rumah, ada laki-laki lain. Ka'annahu kariha dzalika, Nabi enggak suka itu. Maka Aisyah bertanya, Aisyah berkata, ya Rasul, itu adalah saudara laki-lakiku sepersusuan. Saudara laki sepersusuan saya ya Rasul, dia itu. Tapi enggak dijelaskan ini laki-laki itu siapa, enggak dijelaskan. Maka Nabi bersabda, unzurna man ikhwanukunna, kamu harus cek, pastikan betul bahwa itu saudara kamu sepersusuan. Karena sesungguhnya innamar radha'atu minal maja'ati, karena sesungguhnya namanya sepersusuan itu apabila dia itu lapar kemudian disusoni dia berhenti. Artinya disusoni, artinya apa? Dia nyusu masih dalam masa usia persusuan. Makanya hati-hati, bukan semua yang nyusu sama ibumu itu semua saudara sepersusuan. Kalau umure wis luwih saka 3 tahun, 2 tahun luwih, 2 tahun luwih sak wulan, 2 tahun luwih 3 bulan, masih sampai glegeken ya ora jatuh mahram radha. Nih Nabi begitu. Kalau Nabi memang beliau melihatnya dengan pandangan basirah. Yo ini enggak jatuh ini, soalnya nyusune wis kelewat umur. Lah Aisyah ngira yo cek cilik wae kok ngono. Ngoten. Coba ceken meneh ngono. Makanya ini pentingnya betul-betul mengecek. Hati-hati nggih Bapak Ibu nggih. Kadang-kadang tanggane ditinggal kerja. Nangis. Gak ono sing nyusoni, akhirnya disaut tanggane, akhirnya disusoni. Kan padha-padha duwe anak. Oleh, tapi jenengan catet aja sampai besok dirabekne karo anake sampeyan. Mulai tolong nak ngeten iki kudu dicatet. Ya nanti ya kan jelas niku syarat yang pertama itu tadi harus dalam usia persusuan.
Kemudian dalil yang kedua diriwayatkan Imam Tirmidzi an Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu minar radhaati minar radhaati illa ma fataqal am'a fit sad'i wa kana qoblal fitami. La yuharrimu tidak jatuh menjadi mahram minar radhaati, mahram radha, mahram susu illa ma fataqal am'a'u fi sad'i, kecuali kalau dia ambil air susu dari puting susunya. Nah ini beberapa riwayat menyampaikan ini maknanya bukan harus nyusu, Pak. Sing penting ambil susunya, walaupun mboten ngempeng nggone pentele ngono dilebokno botol terus didot nih niku ya tetep jatuh mahram radha. Ya hati-hati ya. Hati-hati itu. Sing penting niki wau wa kana qoblal fitam, sing penting sebelum genap usia 2 tahun. Kalile ngoten. Qala ta'ala dalam firman Allah surat Luqman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wal walidatu niki ibunya yurdi'na menyusui anaknya auladahunna anaknya haulaini 2 tahun kamilaini yang sempurna liman aroda bagi orang yang menginginkan ayyutim marodho'ah untuk menyempurnakan susuannya. Al-Baqarah nih, Al-Baqarah 233. Ini dalil bahwa batas usia menyusui itu 2 tahun. Di dalam surat Luqman wa fisaluhu fi amaini, menyusui itu selama 2 tahun. Waruya Daruqutni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la radha'a illa ma kana fi haulain. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak jatuh pada mahram radha kecuali masih di dalam masa persusuan, yakni selama 2 tahun. Ini dari jelas ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ayu anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Syarat yang kedua yakni disusui 5 kali. Khamsa 5 kali disusui baru jatuh mahramnya mahram roh. 5 kali ini mutafarriqatin, 5 kali kenyang, bukan 5 kali sedotan. Nyusul sampai tuwuk leren. Makanya niki nak jenengan nyandak bayi ini tonggo niku nyusul ini kuwi jenengan hitung. Nggih. Nak genep ping 5 lagi jatuh mahram radha. Nak kurang dereng. Makanya harus dihitung. Lho ngeten iki lho. Konsekuensinya panjang, Pak. Makanya tolong ngeten iki betul-betul diperhatikan, usianya diperhatikan berapa kali dia nyusu, terus catet. Niki dalil wa Musliman Aisyah radhiyallahu anha kana bima unzilat minal Qur'ani asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna bima yuqra'u minal Qur'an ain nusikha kana mutaakhiran kata annahu tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dun nasi mazala
yatluha Qur'anan li'annahu lam yablughun nuskhati ba'da. Niki diterangkan dulunya ketentuannya bukan 5 tapi 10 kali persusuan. Kemudian dinasah ya, diupdate ketentuan ini oleh Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW, diupdate menjadi 5 kali. Terus setelah itu baginda Nabi wafat. Makanya yang berlaku, maka ada dalilnya 10 kali, ada dalil 5 kali. Dalil 5 kali itu lebih akhir, sehingga itu merupakan update dari ketentuan sebelumnya. Ngoten nggih. Pun niki hadis nggih ngoten. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala tuharrimur radha'atu aw radha'atan. Seseorang itu tidak jatuh kepada mahram rodok kalau nyusunya hanya sekali atau 2 kali. Loh niki Pak, sitok pindho belum ya, 5 kali jatuhnya pun. Lah kalau bayasiru zaujuha aban lahu, kalau istri kita nyusoni anak wong liya, maka suami dari istri itu tadi jadi bapak susu. Ibunya jadi ibu susuan, bapaknya juga jadi bapak susuan. Akhirnya apa? Mahram. Gak boleh dikawin. Wong itu jadi ayahnya. Nak wedok sing disusoni bapake gak oleh ngrabi arek niku wae. Makanya ini urusan dawa, urusan nyusoni. Masya Allah. Wa yahrumulan haram anal murdha'i atazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha, dan haram atas bayi atau lelaki yang disusoni itu tazwiju ilaiha, menikahi ibu susunya. Nak sing sampean suson ibu, sing disusoni kok lanang, katene ngrabi ibuke haram. Wa ila kullaman nasabaha, dan kepada siapa saja yang nasab kepada ibu jadinya haram untuk dinikahi. Ai ing tasaba ilaiha binasbin aw radhain kabintuha. Niki termasuk sing gak oleh dirabi sapa? Bintuha, anake ibu susu, berarti dulure. Bukan dulur susu ya. Ya memang satu susuan tapi kan bapaknya beda. Jadi nasabnya tetap nanti nasabnya kepada bapaknya ya, bukan pada bapak susuan. Nasabnya tetap. Gak boleh nikah kepada ibunya anak sing disusoni lanang. Demikian juga tidak boleh nikah kepada saudaranya atau anaknya dari ibu susuan. Karena apa? Yang nasab kepada ibu persusuan. Au ukhtuha, bahkan juga saudarinya ibu, bibi, jadi bibi susu itu juga nggak boleh. Artinya apa? Pokoknya saudara-saudaranya ibu itu menjadi paman bagi dia. Wa nahu dzalik, dan juga yang selainnya. Nggih. Anak bibinya dinikah boleh, nggih. Bibinya yang nggak boleh. Pun
Ruya Bukhari wa Muslim anna Aisyah radhiyallahu anha qalat istadzana alayya Aflah aku Abu Quraish ba'dama unzilal hijab faqultu la adzanu lahu hatta istadzana fihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa inna akhu Abul Quraish laisa huwa ardha'ani walakin ardha'atni imra'atu Abi Quraish. Fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ya Rasulullah inna Afla akhu Abi Qais istadzana fa abaitu an adzana lahu hatta istadzanaka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma amanaka an ta'dzani ammuki qalat ya Rasulullah inna rajulan laisa huwa ardha'ani walakin ardha'atni imra'atu Abi Qais. Faqala isnaini lahu fa innahu ammuka taribat yaminuka au fusti wa rabbihti. Niki cerita diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha berkata telah minta izin untuk masuk ke dalam rumahku Aflah. Ada seorang laki-laki namanya Aflah minta izin masuk ke rumahnya Aisyah. Dia adalah akhu Abi Qais. Aflah itu saudara laki-lakinya Abi Qais. Ba'dama unzilat al-hijab dan dia minta izin masuk rumah sebelum turunnya setelah turunnya ayat hijab. Maka aku pun berkatalah saya tidak mengizinkan kamu untuk masuk sehingga saya minta izin dulu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna akhahu Aba Qasah laisa huwa ardhu asni. Jadi saudaranya Abu Qasah ini istrinya tidak menyusui saya. Walakin ardhu asni imro'atu Abi Qasah, tapi sing nyusoni aku iku adalah istrinya Abu Qasah. Niki berarti dulur lanange Abu Qasah duwe bojo, bojone niku nyusoni Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku pun masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Faqalat lahu ya Rasulullah sesungguhnya Aflah saudaranya Abu Qasah Abu Qais Saudara Abu Qais minta izin, maka aku mencegahnya untuk mengizinkan kepadanya sehingga aku minta izin kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, apa yang mencegah kamu untuk memberi izin kepada pamanmu sendiri? Loh, berarti kalau pamannya boleh, itu termasuk mahram rondo. Jadi ini wau padahal niki mau nyamping nggih. Jadi niki dulure suaminya, bukan saudara ibunya. Mboten. Jadi nyusu suaminya kan jadi bapak susu. Bapak susu ini duwe dulur lanang, paman. Itu pun juga mahram rodho. Jadi mahram rodho itu baik dari jalurnya ibu maupun jalurnya bapak susuan. Niku ngoten. Masya Allah. Niki wa yahrumu alal mudhi atazwiju ilaiha wa ila kullu man nasabaha. Niku wa ngoten ke atas nyamping niku wau madadi mahram. Wa yahrumu 'alaiha atazwiju ilal murdha'i wa waladihi. Demikian juga ibu tidak boleh menikahi anak susuannya. Tadi anak menikahi ibunya, ibu susuan, dan garis yang nyamping ke atas
Tidak boleh, nyamping ke bawah juga nggak boleh kan, anaknya ibu susuan kan juga nggak boleh dinikahi ya. Ke atasnya misalkan bapaknya ibu susuan juga tidak boleh. Dan ini kalau ibu susuan ngawini anaknya jelas nggak boleh ya, jelas nggak boleh. Ilar mudhai wal waladihi duna mangkana darajatihi, bukan orang yang ada di dalam derajatnya. Kalau yang ada di dalam derajatnya anak susuan itu boleh dinikahi. Sapa wa akhihi, seperti saudaranya dia itu boleh dinikahi oleh ibu. Jadi sing dadi anak susuan ya sing nyusu karo ibuke niku mawon tok. Nak duwe sing disusuan iki duwe dulur lanang, niki ibu susuan boleh menikahi saudara laki-lakinya walaupun dia anak susu. Loh, ngeten Pak ketentuannya. Mudeng. Paham. Ya koyoke perlu di gawe nulis koyoke ngene ya. Nek gawe nulis no enak. Jadi kalau ibu susuan mau nikahi anak susuannya, kalau laki-laki tidak boleh. Tapi kalau misalkan tadi anak susuannya tadi punya saudara, nah saudaranya itu laki-laki dan dia itu tidak nyusu pada ini tadi, maka ibu susuannya boleh menikahi saudara laki-lakinya anak yang disusui. Paham ya? Nah, wonten lho. Wa ibnu ammihi, demikian juga anak pamannya juga boleh, anak apa dulur lanange oleh, apa meneh sepupune anak susuan mau ya oleh. Artinya seperti itu. Duna mangkana fi darajati au a'la qabaqatin minhu, atau derajat lebih tinggi darinya. Ini ka'abihi, seperti ayahnya loh. Nah ayah oleh ya. Ibu susuan ya, ibu nyusoni anak laki-laki. Lah niki ibu itu mau menikahi bapaknya anak laki-laki ini tadi boleh. Ya otomatis oleh lho, engko yo tambah dadi anak bunder malian. Tapi ya tetap nasabnya dia kepada ayah sebelumnya. Ini tadi loh, walaupun tidak disusoni, kalau sudah nikah sama ayahnya, ini jadi statusnya sebagai anak. Kemarin kan ketentuannya sudah diterangkan juga. Nah, itu begitu. Niki ayahnya boleh. Wa ammihi, demikian juga pamannya anak boleh. Jadi bapake, dulur lanangi bapake ya oleh dinikahi karo ibu susuan tadi. Masya Allah. Pun itu terkait dengan mahram radha. Makanya monggo Pak niki lho mbon isak ta. Oh nggih mbon. Nggih. Pokoknya nak tanya jawab ya di luar forum ae gak apa-apa nggih. Atau kapan nggih dibuka tanya. Pokoknya nak anu nggih di kelas langsung mawon. Nggih, sing penting nyun sewu, mari kita belajar sungguh-sungguh supaya kita tahu nggih. Supaya kita ini di dalam seluruh aspek kehidupan kita sesuai dengan ketentuannya Allah dan Rasulnya. Pun nak melok Gusti Allah, melok Kanjeng Nabi selamat ngoten mawon. Mulya donya, mulya akhirat. Pun ngoten mawon, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.